Hai. Halo guys, welcome back with me. Balik lagi bareng gue di channel Abang Mamat. Seperti biasa, di sini saya akan membahas tentang review film lagi, dan kali ini saya akan membahas tentang film The Pursuit of Happiness, yaitu perjuangan seorang ayah yang ditinggalkan oleh istrinya akibat melarat dan harus merawat dan membesarkan anaknya seorang diri. Film ini diangkat dari kisah nyata true story biografi dari Chris Garden yang diperankan oleh aktor Will Smith. Oke, dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke intronya. Berlatar belakang di Francisco, California pada tahun 1981, terlihat kehidupan di sana sangat sibuk dan waktu itu krisis moneter. Terlihat seorang ayah yang sedang sibuk, orang itu bernama Chris. Ia terlihat membawa sebuah mesin di tangannya dan mesin itu sebagai penyambung hidupnya untuk kedepannya. Maka ia harus menjual setidaknya 2 alat agar bisa membayar kontrakannya dan 1 alat lagi untuk membayar pajak mobilnya. Kenyataannya sudah 2 bulan ia belum menjual satupun alat. Ia memiliki anak yang bernama Christopher dan memiliki istri yang bernama Linda. Karena kesibukan mereka berdua, ia harus menitipkan anaknya yang bernama Christopher ini ke PAUD. Suatu ketika, Chris tidak bisa menjemput anaknya karena sibuk, dan ia kemudian meminta tolong kepada Linda untuk menjemput anaknya. Tetapi Linda tidak bisa. Ia harus bekerja keras di atas 8 jam untuk menutupi kebutuhan mereka. Mereka berdebat saat itu. Dan scene selanjutnya mereka sedang makan malam dan terlihat keluarga itu sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya karena masalah ekonomi. Terlihat Linda bertanya ke Chris tentang tunggakan kontrakan rumahnya yang belum mereka bayar selama 2 bulan dan pajaknya juga yang menunggak. Linda terlihat muak kepada suaminya karena sudah beberapa bulan tidak ada pemasukan karena barangnya yang belum terjual. Keesokan paginya, Chris berjualan alat itu seperti biasanya. Ia kemudian melihat orang yang mengendarai mobil mahal. Ia pun menyapa orang itu dan berkata, "Apa yang Anda kerjakan sehingga Anda memiliki kendaraan ini?" Pria itu pun menjawab jika ia bekerja di kantor pialang saham, yaitu kantor yang ada di depannya. Chris juga bertanya, "Apakah harus sarjana dulu agar bisa bekerja di tempatmu?" Pria itu lalu menjawab, "Anda hanya perlu jago dalam angka dan juga bisa berinteraksi dengan orang." Chris melihat orang yang bekerja di sana terlihat tersenyum dan bahagia. Chris selalu terbenak dalam pikirannya, ia ingin mendaftar perusahaan tersebut untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Setelah sampai di rumah, Chris lalu memberitahu istrinya jika ingin melamar di perusahaan tersebut. Karena merasa itu mustahil baginya, Linda malah tidak mengiyakannya dan seolah-olah memandang Chris ini sebelah mata. Dan sempat terjadi lagi percekcokan di antara mereka. Lalu keesokan paginya, Chris benar melamar di perusahaan tersebut. Sedikit catatan, pialang usaha ini rekrut sedikitnya 20 orang karyawan magang setiap 6 bulan, dan yang lolos dan bisa bekerja hanya 1. Jika gagal, orang itu tidak bisa mendaftar di pialang saham tersebut maupun di pialang saham yang lainnya sampai 6 bulan berikutnya. Lanjut. Karena tekad yang kuat, Chris mendaftarkan diri untuk masuk bergabung ke perusahaan tersebut. Saat mau masuk, Chris menitipkan jualannya ke pengamen yang duduk di depan kantor itu. Tetapi saat itu Chris masuk dan diwawancarai. Ternyata si pengamen itu malah membawa kabur barang dagangannya. Tanpa berpikir panjang, Chris lalu mengejar orang itu. Dan keesokan paginya, seperti biasa, si Chris mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan setelah itu ia lalu kembali ke kantor pialang saham dan langsung bertemu dengan bos dari perusahaan itu dan mempromosikan dirinya agar dirinya bisa bekerja di kantor itu. Tetapi si bos ini malah cuek dan sibuk dengan urusannya sendiri. Tak lama berselang, si Chris melihat pengamen yang kemarin mencuri barangnya, tentunya dengan barang Chris di tangannya. Chris lalu mengejar pengamen itu karena bagi Chris barang itu sangatlah berharga, sehingga jika barang itu menghilang atau dicuri, ia harus merasa kehilangan uang belanjanya selama 1 bulan. Dan akhirnya Chris menemukan orang itu dan mengambil barangnya kembali.
Sesampainya di rumah, lagi-lagi Chris berdebat lagi dengan istrinya karena satupun barangnya belum terjual. Lagi-lagi ia bercekcok dengan istrinya karena hal itu. Beberapa waktu ini memang si Linda ini terlihat berbeda sikapnya terhadap si Chris. Chris pun mengatakan, "Mengapa kau berbuat itu kepadaku?" Tetapi si istri sudah tidak tahan lagi dengan suaminya dan berkata terserah dan pergi. Si Chris saat itu sangat kacau dan hanya bisa diam. Keesokan paginya Chris kemudian ke kantor pialang saham untuk bertemu bos itu kembali. Melihat bos itu masuk ke dalam taksi, Chris juga masuk ke taksi. Dan di dalam taksi Chris kemudian mempromosikan dirinya lagi, bicara panjang kali lebar kepada bos itu. Tapi bos itu tidak menghiraukannya dan malah asik dengan Rubiknya. Merasa diacukan gara-gara Rubik, Chris pun mengambil Rubik itu lalu ia menyelesaikannya dengan mudah. Bos yang melihat aksinya bermain Rubik kemudian memuji Chris, dan gara-gara Rubik itu Chris berkesempatan untuk bekerja di perusahaan pialang saham tersebut. Dan di perjalanan ia melihat isi dompetnya tersisa sedikit dan berpikir jika ia membayar taksi itu ia akan kehabisan uang untuk makan. Tanpa berpikir panjang, Chris lalu kabur dan berlari untuk menghindari kejaran supir taksi itu. Tapi sialnya, saat ingin naik kereta, mesin yang dibawanya malah terjepit di luar pintu kereta dan terjatuh. Mesin itu diambil oleh seorang tunawisma yang duduk sendiri di stasiun. Malam itu Chris menelpon istrinya dan berkata jika ia akan terlambat pulang malam ini. Tetapi istrinya malah berkata jika ia akan pergi dan pulang ke rumah ibunya dan juga membawa anaknya yaitu Christopher. Mendengar hal itu, Chris langsung berlari dan pulang. Dan benar saja, setelah sampai di rumah, anak dan istrinya sudah tidak ada lagi di rumah dan telah pergi meninggalkannya. Dan kemudian telepon berdering dan ternyata itu adalah panggilan kerja interview untuk dirinya besok lusa jam 8:30. Christopher mengiyakan dan tidak akan melewatkan kesempatannya ini. Sepanjang malam ia hanya bisa duduk termenung meratapi nasibnya yang seperti ini. Keesokan paginya Chris dan Linda bertemu lagi dan bisa kalian tebak apa yang terjadi? Ya, tebakan Anda benar, mereka bertengkar dan bertengkar lagi. Hari itu juga Linda mengatakan jika ia sudah tidak bahagia lagi hidup dengan Chris karena Chris hanya menyeretnya ke dalam kemiskinan dan tidak ada kebahagiaan. Kasihan banget si Chris ini. Ia berjuang mati-matian, bekerja sepanjang hari, tetapi itu balasan istrinya terhadap dirinya. Dan lanjut, ia hanya berharap Christopher bisa bersamanya karena Chris sangat sayang dengan anaknya. Saat pulang, Chris langsung menjemput anaknya untuk tinggal bersamanya karena hanya anaknya lah satu-satunya yang ia miliki sekarang. Dan setelah sampai di rumah, mereka pun makan malam dan tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dan rupanya itu adalah bapak kosnya yang ingin menagih sewa rumah Chris karena Chris sudah 3 bulan belum bayar sewa rumah. Bapak kos pun itu memberi waktu kepada Chris untuk melunasi semua hutang kosnya dan kalau tidak mereka harus angkat kaki dari tempat itu. Chris meminta waktu untuk melunasi semuanya dan bayarannya ia harus mengecat dinding rumah itu. Besoknya setelah mengantar anaknya ke PAUD, ia pulang untuk mengecat dinding rumahnya. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah polisi yang mendatanginya karena sudah lama tidak bayar pajak. Lagi-lagi ia harus ditahan sehari di kantor polisi karena tidak bayar pajak. Ia pun menelpon istrinya dan meminta tolong untuk menjemput anaknya dan mengatakan jika ia ada urusan dan akan menjemput anaknya besok. Besok pagi dengan pakaian yang lusuh dan kotor, Chris berlari ke kantor untuk interview dan setelah sampai ia diperhatikan oleh karyawan-karyawan di sana karena pakaiannya yang kotor. Kemudian ia masuk dengan tenang, ia menjelaskan mengapa dia tidak memakai jas dan memakai pakaian seperti itu. Dengan tenang dan jujur ia menjelaskan keadaannya kenapa bisa seperti itu. Tetapi hal itulah yang membuat para bos di situ justru menerimanya. Akan tetapi 6 bulan masa magangnya ini ia tidak mendapatkan gaji sepersen pun.
dari perusahaan tersebut. Dan setelah 6 bulan mereka akan seleksi dan hanya 1 orang yang terpilih untuk menjadi karyawan di perusahaan itu. Terlihat mustahil, tetapi ia tidak menyerah dan tetap menerima pekerjaan itu. Yang ia harus pikirkan sekarang yaitu bagaimana ia harus bertahan hidup selama 6 bulan itu. Setidaknya ia masih memiliki 6 mesin pemindai tulang untuk ia jual agar bisa bertahan hidup untuk 6 bulan itu. Dan saat itu pertemuan terakhirnya dengan istrinya. Istrinya menitip anaknya kepadanya dan berkata ingin pindah ke New York. Ia juga berkata dan percaya jika Chris bisa menghidupi anaknya. Dan besoknya ia harus pindah dari apartemen lamanya dan pindah ke motel yang lebih kecil, yang tentunya lebih murah. Seperti biasa, Chris kemudian pergi keliling dari rumah sakit ke rumah sakit untuk menjual mesin pemindai tulang miliknya. Dan alhamdulillah mesinnya laku saat itu. Setelah mencairkan ceknya, Christopher tertuju pada coklat di hadapannya dan ingin membelinya. Mengetahui ayahnya tidak memiliki cukup uang, Christopher hanya diam. Tetapi sebagai seorang ayah yang sayang anak, Chris membelikannya. Dan hari pertama magang di kantor itu, ia diberi buku yang cukup tebal. Ia juga sedikit demi sedikit diajarkan tentang apa saja yang harus ia lakukan di perusahaan tersebut. Dan ketika istirahat tiba, Chris keluar bermaksud untuk makan siang. Tetapi ia melihat mesin pemindainya dibawa oleh orang tunawisma yang memungutnya waktu itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengejar orang itu, tetapi sialnya Chris harus ditabrak mobil. Untungnya ia tidak apa-apa, tetapi ia kehilangan sepatunya sebelah dan juga kehilangan mesinnya. Untuk kedua kalinya ia harus terlihat aneh di kantor ia bekerja karena memakai sepatu yang hanya sebelah. Hari demi hari ia lalui dengan bekerja di kantor itu. Jika orang lain bekerja selama 8-9 jam, ia hanya bekerja selama 6 jam sehari. Karena ia harus membagi waktunya di mana ia harus menjual barang pemindainya untuk kehidupan sehari-hari. Bersama anaknya Christopher, bahkan kadang mereka harus tidur di kereta hingga pagi demi mencari uang untuk sesuap nasi. Sampailah pada saat di masa di mana Chris mendapatkan klien pertamanya. Tetapi klien itu memberikannya waktu 45 menit saja untuk sampai ke kantornya untuk mempromosikan jasanya. Dan saat itu Chris sangat bersemangat dan tidak punya banyak waktu. Tetapi salah satu dari atasannya meminta tolong untuk memarkirkan mobilnya. Mau tidak mau Chris harus memarkirkan mobil itu dulu. Dan gara-gara itu Chris terlambat bertemu dengan kliennya karena kliennya juga sibuk dan sudah pergi. Malam harinya saat makan malam, Christopher ingin sekali pergi melihat pertandingan bola. Tetapi karena besok harus menjual mesin pemindainya, ia sepertinya tidak bisa. Tibalah esok hari ketika saat Chris dan anaknya di perjalanan menuju rumah sakit untuk menjual mesinnya, ia melewati rumah klien yang kemarin dan tanpa pikir panjang, ia lalu menghampiri kliennya dan memprospeknya, berharap klien itu tertarik dengan jasa perusahaan yang ia promosikan. Sedikit catatan, klien ini adalah CEO dan memiliki jabatan yang tinggi dalam perusahaannya. Kebetulan saat itu si klien ingin ke pertandingan bola dan siapa yang mengira klien ini mengajak mereka berdua untuk menonton pertandingan itu. Tidak mau melewatkan kesempatan, Chris terus mempromosikan jasa perusahaannya kepada si klien. Klien mengatakan kepada Chris akan membantunya. Dan untuk sekarang mereka hanya perlu menikmati pertandingannya. Dan benar saja setelah pertandingan berakhir, Chris diperkenalkan ke teman si klien dan akan menjadi klien selanjutnya. 4 bulan berlalu. Chris berhasil menjual semua alat pemindainya dan berpikir jika itu cukup untuk kebutuhannya. Dan masalah baru pun muncul. Uang hasil penjualan mesin pemindainya yang terjual harus lenyap di rekeningnya karena dipotong oleh pembayaran pajaknya yang belum pernah ia bayar. Sudah tidak ada uang lagi dan ia bangkrut.
Ia hanya bisa duduk termenung dan meratapi nasibnya. Dan saat itu Chris melihat mesin pemindainya yang dibawa si orang tunawisma kemarin. Dan disitulah ia merasa masih punya kesempatan dan segera menjual mesin yang terakhir itu. Sepanjang hari ia berkeliling dari rumah sakit ke rumah sakit untuk menjual alat pemindainya. Dan tiba saat ia mendemonstrasikan produknya, tiba-tiba mesin yang ia jual itu tidak berfungsi alias rusak dan gagal untuk menjual mesinnya. Tetapi dokter itu berjanji jika mesinnya sudah bagus, ia akan membelinya. Sampai pada saat ia pulang, Chris harus menerima kenyataan pahit. Karena ia diusir dari motel karena tidak bisa membayar sewa motel itu. Tanpa arah dan tujuan, mau tidak mau ia harus ke stasiun kereta. Dan di momen ini Mimin sebenarnya mewek karena harus melihat mereka menginap di dalam toilet stasiun. Karena kelelahan, Christopher tertidur di pangkuan ayahnya, sedangkan Chris hanya bisa menangis di dalam toilet itu, meratapi kerasnya dunia. Keesokan harinya, Chris bekerja membawa koper dan bajunya karena tidak ada tempat untuk menyimpannya. Karena tidak ada tempat untuk menyimpan barang itu. Dan saat pulang, Chris mengantri di barisan tunawisma yang ada pada kota itu. Jadi di kota itu ada tempat penampungan dan gereja tentunya gratis. Tetapi untuk dapat masuk kita harus datang lebih awal saat sore. Jika terlambat maka tidak ada lagi tempat yang tersisa, dengan kata lain tempat itu sudah full. Jadi saat mengantri Chris harus berdebat dengan orang yang tiba-tiba menyalip antriannya. Untung ada orang yang melihat kecurangan orang itu sehingga mengusirnya. Dan Chris berhasil mendapatkan bagian untuk menginap di tempat itu. Besok paginya mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan kembali lagi jam 5 sore nanti. Di saat ini Chris sangat menghargai waktunya. Ia harus memanfaatkan waktunya seefisien mungkin untuk bekerja dan harus kembali ke gereja tepat waktu. Dan benar saja, semua pekerjaannya selesai tepat waktu dan mereka pulang tepat waktu hingga bisa mendapatkan kamar lagi. Di tempat itu juga tidak lupa mereka beribadah dan setelah itu mereka makan bersama dan gratis tentunya. Chris dan anaknya pun tidur lebih awal mengingat ini hari terakhir program magang dirinya dan besok harus mengikuti ujian untuk menentukan nasibnya di perusahaan itu. Dan hari itu pun tiba. Chris menjawab soal itu dengan tenang dan ia orang pertama yang berhasil menyelesaikan soal itu. Dan segera pergi untuk menginap di tempat penampungan. Dan saat itu Chris tidak kebagian tempat tinggal. Dan terpaksa dengan uang yang tersisa ia mengajak anaknya makan malam di warteg. Tetapi hanya anaknya yang makan. Chris hanya minum segelas air putih. Mengingat uang di sakunya tidak cukup, Christopher melihat satu keluarga di dekatnya yang makan di tempat itu terlihat bahagia. Di lubuk hatinya ia merindukan keluarganya yang utuh seperti dulu. Mereka juga harus menginap dan tidur di kereta malam itu. Keesokan harinya, Chris mendonorkan satu kantong darahnya di sebuah rumah sakit dan hasil dari donor darah itu ia mendapatkan uang $24. Setidaknya ia ada pegangan untuk beberapa hari ke depannya. Dari uang itu juga Chris membeli suku cadang dari alatnya yang rusak untuk diperbaiki karena akan dijual dan mendapatkan uang. Malam itu di penampungan ketika Christopher hendak tidur, ia menanyakan tentang ibunya. Sepertinya ia rindu dengan ibunya. Lalu setelah Christopher tertidur, Chris berhasil memperbaiki alat itu dan besoknya ia jual. Setidaknya uang itu cukup untuk 4 minggu katanya. Chris dan anaknya kemudian mengasingkan diri ke pantai, menikmati ketenangan dan meninggalkan kesibukan di kota yang keras. Dan tibalah saat hari esok, di tengah ia sedang fokus bekerja, Chris dipanggil oleh atasannya untuk bertemu dirinya. Saat itu ia berhasil terpilih sebagai pegawai di perusahaan pialang saham itu, mengalahkan 19 orang pesaingnya. Alangkah bahagianya Chris mendengar berita itu. Ia hanya bisa termenung bahagia dan mata yang berkaca-kaca. Chris kemudian berlari
ke tempat penitipan anak untuk menjemput anaknya dan memeluknya dengan perasaan yang bahagia. Merasa perjuangan yang ia tempuh selama ini tidaklah sia-sia, dan sampailah ia di fase, ia menyebutnya dengan fase kebahagiaan. Dan setelah memulai karirnya di Denwiter, Chris Garden mendirikan perusahaan layanan keuangannya sendiri yang diberi nama Gardner Chris pada tahun 1987. Dan itulah tadi sedikit rangkuman tentang kisah nyata dari Chris Garden. Ada banyak sekali pesan moral yang terkandung dalam film ini. Mimin sebutin salah satunya aja deh, yaitu orang lain akan memandang dirimu sebelah mata, bahkan tidak akan menghargaimu jika kamu tidak memiliki apapun. Maka berusahalah dan patahkan omongan orang yang meremehkanmu. Jangan berhenti bermimpi, karena hal besar itu berawal dari mimpi yang besar. Apapun yang kamu perjuangkan sekarang, perjuangkanlah. Tidak ada kata gagal sebelum kamu menyerah. Saya Abang Mamat, sampai jumpa lagi, see you next time.